Oke, saya rekam ya. Pemeriksaan dada, ya, paru-paru dan jantung. Inspeksi terhadap bentuk toraks, pola atau irama pernapasan dan tanda sianosis. Ya, bahwa dalam inspeksi ini Anda melihat yang namanya bentuk toraks, bentuk dada. Itu ada dada burung atau pigeon chest, dada silinder atau tong, barrel chest, kemudian ada dada yang normal atau disebut normal chest begitu. Pola atau irama pernapasan, polanya bagaimana? Ya, inspirasi dengan ekspirasinya 2:1 atau 1:2, ya, itu harus ditulis begitu ya. Kemudian iramanya bagaimana? Reguler atau irregular. Nah, kemudian iramanya cepat atau lambat. Makanya kalau lambat disebut bradipno, kalau cepat namanya takipno. Kalau Anda mengetahui pernapasannya 16 kali per menit sampai 22 kali per menit, namanya pernapasan normal. Nah, pernapasan normal disebut iupno. Nah, kalau orang tiba-tiba henti napas, kemudian ada lagi, itu namanya apno. Dan kalau orang sukar bernapas disebut tadi dyspno, seperti itu. Nah, kemudian lihat tanda-tanda sianosis atau kebiruan. Sianosis ini menandakan adanya kekurangan oksigenasi, begitu ya, kekurangan CO2 begitu. Ya, bentuk toraks ada 4 macam, yaitu yang ada dada burung, ya. Bagaimana tulang sternum itu yang menonjol atau pigeon chest, dada cekung, dadanya cekung, ya. Funnel chest, barrel chest, mengembung muka, ya, barrel chest atau tong, ya, tong chest. Nah, kiposis, punggung belakang gembung keluar, gitu ya, punggung belakang. Itu ada perubahan, ya, kelainan dari yang namanya bentuk-bentuk dari dada kita. Ada kiposis, lordosis. Kalau skoliosis itu kayak garis zigzag, ya, membentuk huruf C. Nah, pola atau irama pernapasan ada 3 macam, yaitu ada normal chest, ya. Tergantung, kalau buku ada yang mengatakan 12 sampai 20 kali per menit, ada yang 16 sampai 22 kali per menit, ya. Takipno lebih dari 20 kali per menit, ada yang bradipno kurang dari 12 kali per menit. Nah, tanda sianosis pada ujung kuku berwarna pucat. Nah, kelihatan, ya, di kuku-kuku Anda, makanya akan dilakukan dipencet begini, ya. Lihat pucat enggak? Kalau warnanya kukunya Anda ada kayak ada darah, berarti dia bagus begitu. Tapi kalau pucat sekali, kok putih sekali kukunya, berarti adanya sianosis, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi atau tahap observasi inspeksi ini, kedua itu ada palpasi, ya, di mana tujuannya untuk menilai getaran paru kiri dan kanan, membandingkan bagian mana yang lebih bergetar atau kurang bergetar, ya. Palpasi dinding torak menggunakan seluruh telapak tangan dari jari pada bagian kiri dan kanan torak. Pasien sambil mengucapkan 77, ya, begini. Tolong Pak Yahya ikuti kata saya, ya. 77. 77. Nah, 77 gitu. Langsung, jadi getarannya sama enggak antara kanan dengan kiri, begitu, ya. Itu harus dilihat getarannya. Untuk apa getaran suara tersebut, ya? Itu namanya vokal primitus, mengetahui perbedaan antara kalau melemah berarti di situ ada sekret, ya, penumpukan sekret atau penumpukan akumulasi sekret, begitu, ya, ataupun ada penumpukan cairan jadi redup, begitu, ya. Nah, perabaan di seluruh permukaan dada, kiri kanan, depan belakang. Nah, kalau perempuan jangan di depan,
nanti kena mamai bagaimana begitu ya. Bila ada pemadatan jaringan paru, berarti ada pneumonia, ada keganasan. Kalau suaranya nggak terasa, berarti mungkin ada kanker paru. Kanker paru kan dia ada jaringan abnormal, sehingga dia redup begitu ya. Akan terasa lebih bergetar, pleural effusion dan pneumotoraks akan terasa kurang bergetar ya. Jadi adanya penumpukan cairan ya, pneumotoraks tersebut, efusi pleura ya, penumpukan cairan ya, karena cairan di dalam kan paru-paru itu dibungkus oleh rongga pleura ya. Pleura tersebut dia ada cairannya hanya 20 cc atau 200 cc, antara 20 cc tersebut ya, 20 cc. Tujuannya itu untuk apa? Dia melindungi dari dari goncangan ya. Tetapi kalau cairannya terlalu banyak, itu yang menjadikan dia efusi pleura atau pneumotoraks ya. Jadi penumpukan cairan, sehingga si paru-paru tidak bisa mengembang kempis dengan baik karena ada cairan banyak, maka sesak napas. Nah, salah satu pasien dengan pneumonia akibat lanjutnya bisa terjadi efusi pleura ya. Karena pneumonia itu akan penumpukan cairan daerah alveoli. Alveolinya terendam, lama-lama akan jadi efusi pleura begitu. Ya. Kemudian perkusi dinding toraks dengan cara mengetuk dengan jari tengah ya, kanan dan jari tengah kiri ditempelkan dengan erat di dinding di celah interkostal ya. Jadi ada toki-toki gitu ya. Kemudian bandingkan kanan kiri ya. Bagaimana? Ada 4 suara perkusi toraks. Sonor adalah suara perkusi jaringan paru normal ya. Redup adalah suara perkusi jaringan yang lebih padat ya, konsolidasi paru-paru seperti pneumonia ya. Bisa kalau pekak ada suara perkusi jaringan yang padat seperti adanya cairan di rongga pleura tadi yang Bapak katakan. Nah, kalau orang ada penumpukan cairan pada saat diperkusi akan suaranya pekak begitu ya. Nah, suara perkusi jaringan yang padat seperti adanya cairan di rongga pleura, perkusi daerah jantung dan perkusi daerah hepar. Nah, kalau perkusi daerah jantung pasti akan suaranya pekak ya. Dan perkusi daerah hepar karena ada hepar jadi akan pekak karena ada organ padat di situ ya. Hipersonor atau timpani itu suara perkusi pada daerah yang lebih berrongga kosong seperti penderita asma kronik, terutama dengan bentuk barrel chest ya. Jadi ada bentuk panel chest, barrel chest begitu ya. Perkusi chest ya, dada juga dapat menilai batas-batas jantung di mana keadaan normalnya batas atas jantung ICS. ICS itu intercosta sternalis ya panjangannya. Inter itu intra itu antara. Costa ya tulang costa, tulang iga kita. Sternum sternalis ya, sekat-sekatnya itu ya 2 sampai 3. Batas kanan jantung linea sternalis kanan ya, ICS 5. Jadi Anda raba-raba antara rongga satu dan rongga yang lain. Ya, iga satu ke iga yang lain. Itu namanya ICS ya. Batas kiri jantung linea medio ya, linea itu artinya garis. Media itu artinya tengah. Clavicularis ya, clavikula tulang selangka ini ya yang bisa kalau yang orang kurus itu bisa untuk wadah sabun di sini atas ini. Nah, tengah-tengah baru di garis tarik ke bawah ya. Itu namanya batas kiri jantung linea media clavicularis kiri, satu jari medial dari linea mid clavicula kiri. Ini akan lebih enaknya nanti di lab ya. Kebetulan Anda suruh pada ikut vaksinasi rencana bulan depan kan, bulan ini Oktober, untuk kuliah secara offline, masuk ke lab gitu ya, dan di kelas. Auskultasi tujuannya adalah
untuk mendengarkan suara pada dinding toraks dengan cara menggunakan stetoskop. Ada 3 suara yang didengar, yaitu ada suara napas vesikuler, ya, terdengar di seluruh lapang paru yang normal, ya, bersifat halus, nada rendah, inspirasi lebih panjang dari ekspirasi, ya, 2 dibanding 1 begitu, ya. Makanya pada saat auskultasi, Pak Yahya coba tarik nafas, keluarkan. Nah, dengarkan di situ. Kalau orang dengan asma, tarik, ada bunyi ngik, keluar ngik. Nah, itu orang mengik, asma atau wheezing bunyinya seperti itu. Bronkofesikuler, di mana terdengar di daerah percabangan bronkus, makanya disebut bronkofesikuler, percabangan bronkus dan trakea, sekitar sternum dan regio interskapular. Nadanya sedang, lebih keras dibandingkan vesikuler. Inspirasi sama panjang dengan ekspirasi, ya, di dekat percabangan bronkus di sini, ya. Anda kan kalau di bawah vesikuler, kalau di atas karena dekat dengan percabangan bronkus, dia namanya bronkofesikuler. Kemudian suara bronkial terdengar di daerah trakea, ya, di leher. Anda bentar ya, baterai habis. Baterai habis. Ya. Suara bronkial terdengar di daerah trakea, ya, trakea di leher, suprasternal notch bersifat kasar, nada tinggi, inspirasi lebih pendek dibandingkan dengan ekspirasi. Makanya Anda bisa auskultasi tidak hanya di bagian dada saja, tapi melihat di sini. Takutnya ada kelainan, grok-grok kebanyakan ini, ya, scratch juga gitu, ya. Apalagi pasien yang berbaring terus, begitu. Bila terdengar suara bronkofesikuler atau bronkial di lapangan baru Bila terdengar suara bronkofesikuler atau bronkial di lapangan paru, semestinya vesikuler ada kelainan, ya. Berarti kalau enggak suaranya kok selain itu, maka ada kelainan. Bila terdengar suara sama sekali di paru-paru, oke. Masih bisa kelihatan ini? Wah, belum keluar lagi. Sinyal. Nah,
Yang kedua suara ucapan, ya. Suara normal. Bagaimana intensitas dan kualitas sama dengan kanan. Bronkopni, ya. Suara terdengar keras, ucapannya dan lebih keras dibandingkan dari sisi lain yang diakibatkan dari adanya proses pemadatan paru-paru. Ya. Kemudian ada faktorilogi, suara terdengar jauh dan tidak jelas yang diakibatkan adanya efusi atau atelektasis paru, begitu, penumpukan cairan tadi di rongga paru-paru. Egoponi, ya, egoponi ini suara bergema seperti seorang yang hidungnya tersumbat, ya. Makanya kalau orang kampung itu namanya bindeng, ya, suaranya menggema begitu, ya. Bergema itu namanya, wah ini suara saya lagi egoponi begitu, ya. Terasa dekat dan biasanya terdapat pemadatan paru yang disertai, ya, berongga besar-besar begitu, ya. Suara tambahan ada reles, ya. Orang bilang reles, ada yang bilang crackless begitu, sama saja. Bunyi yang dihasilkan oleh eksudat, ya, eksudat itu berarti adanya kelainan, ya, ada akumulasi sekret yang berwarna putih kehijauan saat saluran halus pernapasan mengembang pada inspirasi. Reles halus terdengar meritik halus pada akhir inspirasi, ya. Sedangkan reles sedang terdengar lebih kasar dan di tengah fase akhir inspirasi. Ya. Crackless. Reles kasar terdengar lebih lama pada seluruh fase inspirasi. Ya, berarti bunyi. Reles sering ditemui pada peradangan jaringan paru pada pasien TBC maupun pada pasien pneumonia. Itu ada suara crackless atau reles. Ya. Kemudian ada suara ronki. Ciri khas adalah nada rendah dan sangat kasar, terdengar pada inspirasi dan ekspirasi. Sebetulnya itu di lab kita, ya, di lab keperawatan, itu ada bunyi jantung, bunyi pernapasan yang menggunakan mesin, ya, digital. Ya, kemarin waktu kakak tingkat bisa saya praktekkan, tapi beberapa satu semester lalu kan ini karena yang namanya listriknya nggak stabil, kayaknya rusak gitu, Mbak. Coba nanti besok saya tanyakan lagi ke Ibu Teresia apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak itu alatnya. Ya. Ronki ciri khas, ini ada suara ronki, ada wheezing, itu terdengar. Oh, bunyinya seperti ini, wheezing. Oh, ini bunyinya crackless gitu. Kemudian pleural friction rub, ya, ada suara kayak kemerpek gitu, ya. Suatu gosokan amplas pada kayu dan terjadi karena peradangan pleura terdengar sepanjang fase pernapasan. Ya, kalau Anda pernah pakai amplas kemudian digosokkan ke kayu, itulah bunyi dari namanya pleural friction rub begitu. Suara di dalam paru-paru kita seperti itu, gak jauh beda, ya. Kemudian jantung ini, ya, bahwa dilakukan inspeksi, palpasi, auskultasi sama perkusi, ya, sama dengan, makanya jantung paru itu jadi satu kalau dalam pemeriksaan. Pengamatan pertama mencari ictus cordis, yaitu denyutan dinding torak karena pukulan ventrikel kiri pada dinding toraks. Makanya Anda lihat impuls pulsasi, ada denyutan enggak? Kalau orang kurus kelihatan sekali. Ini, kalau ini harus langsung praktek ke orangnya. Biasanya ada denyutan kelihatan sekali seperti itu. Bila normal berada pada ICS 5 linea medioclavicularis kiri, ya, jadi sebelah kiri, karena jantung itu sepertiga sebelah kanan, 3/4-nya di sebelah kiri, ya. Jadi kebanyakan jantung sebelah kiri, makanya orang serangan jantung pegang dadanya, ya, itu sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu biasanya kelainan-kelainan pada penyakit abdomen. Mungkin ada kantung empedu kah,
ya hati kah begitu ya yang banyak. Ya, biasanya kalau kelainan empedu banyak di sebelah kanan nyerinya gitu. Kalau orang nyeri sebelah kiri pasti kebanyakan dengan penyakit jantung atau angina pectoris atau infak miokard akut gitu. Dengan mengetahui letak ictus cordis bisa diperoleh gambaran tentang ada tidaknya pembesaran jantung. Kemudian bila ictus cordis sangat nyata dan kuat sesuai dengan meningkatnya kerja ventrikel kiri, seorang yang berdebar ketakutan atau hipertensi sistolik ya. Biasanya bahwa kan ada hipertensi itu ada hipertensi diastolik atau sistolik. Ada yang bagian sistolik saja yang meningkat tapi diastoliknya normal. Ada yang bagian diastoliknya yang meningkat lebih dari 100. Nah, namanya ada hipertensi diastolik. Nah, apa dua-duanya namanya hipertensi itu ya sama. Kemudian palpasi, palpasi ictus cordis dengan telapak jari ya 2, 3, 4. Normalnya tidak lebih dari 1 cm persegi. Bila lebih dari ya 2, 3, 4 begini ya. Nggak kelihatan. Mana ya? Nggak kelihatan. Telapak jarinya kalian ya, ini 3. Kalau lebih dari 1 cm persegi, dicurigai adanya pembesaran jantung atau kardiomegali seperti itu. Ya. Makanya, secara kita antara pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan radiologi, ya, fototoraks, kemudian nanti ada CTR, ya, untuk mengetahui ini adanya kardiomegali yang kelihatan. Kardiotoraksis centernya itu berapa nanti. Nah, itu untuk membandingkan secara pemeriksaan fisik dulu, kemudian ada radiologi, ya, kemudian kita ukur, lihat adanya kardiomegali atau tidak. Hitung heart rate-nya, ya. Pada palpasi dihitung heart rate selama 1 menit penuh, serta diamati teratur tidaknya denyut jantung. Ya, jadi ada hitung, ditanya 1 menit ya, jangan 1 jam. 1 jam nanti pasiennya marah, pegang-pegang sembarang begitu ya. Kemudian membandingkan heart rate dengan frekuensi nadi. Ya. Bila ada perbedaan antara heart rate dan pulse ya, nadi tersebut, kemungkinan adanya fibrilasi atrium. Ya, nanti kalau Anda kayaknya sudah belajar EKG ya, nanti lebih dalam lagi pada saat Anda belajar BTCLS, atrial fibrillation. Getarannya di atrium mana nih? Lebih kencang gitu ya. Memeriksa adanya tidak drill. Ya, suara trill orang mengatakan atau suara drill, itu getaran ictus cordis itu murmur gitu ya. Perkusi suara gemuruh. Perkusi yaitu tujuannya untuk menentukan batas atas, kanan, kiri jantung serta mengetahui ukuran jantung tadi ya, batas-batas jantung. Kalau Anda untuk mengetahui dia kardiomegali atau tidak ya, bahwa yang kemarin secara ekstrim Bapak bilang bahwa kalau saya kepalanya segini, jantung saya kurang lebih segini, satu kepalanya. Gitu. Kalau Bang Anang lebih besar lagi. Topik lebih besar lagi. Sesuai dengan ukuran kepalanya jantung. Itu seperti itulah garisan kasarnya jantungnya kita. Begitu ya. Nah, kalau membesar, makanya kelihatan juga dari hasil perkusinya. Begitu ya. Apakah lebih membesar dari batas normal atau tidak membesar? Batas jantung normalnya, batas atas pada interkostal 2 sampai 3. Batas kanan, linea sternalis. Batas kiri, jantung di linea medioclavicularis. Begitu. Nah, auskultasi, bunyi jantung ini BJ1 ya, loop ya, adalah bunyi menutupnya katup mitral. Ya, tadi yang Bapak katakan bahwa kan ada darah masuk, darah masuk ya. Katup mitral itu katup yang berada antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Kalau katup tricuspidalis yaitu adanya di atrium
kanan atau destra dengan ventricle destra begitu ya. BJ2 bunyi jantung 2 adalah bunyi menutupnya katup aorta dan pulmonalis ya. Karena Anda ketahui katup di jantung itu ada 4 ya. Ada katup mitral, tricuspidalis, katup aorta dan pulmonalis. Nah, atrium itu ada 2, atrium kanan, atrium kiri. Ventricle ada 2, ventricle kanan, ventricle kiri. Nah, kalau darah yang kaya dengan CO2 itu adanya di atrium kanan dengan atrium ventricle kanan. Nah, nanti kalau ventricle kiri itu sudah darah banyak mengandung CO2. Mengandung O2 sama ventricle kiri yang akan disalurkan ke katup aorta ke seluruh tubuh gitu. Ada 5 tempat mendengar BJ pada orang normal, yaitu katup aorta ya. Nanti di ICS interkosta 2, linea sternalis mendengarkan bunyi jantung 2. Katup pulmonalis P di ICS 2 dan 3, linea sternalis kiri terdengar BJ 2 P ya. Katup tricuspidalis T di sini ya, trikus untuk menjelaskan ya. Aorta itu ya. ICS 4 linea sternalis kiri terdengar BJ1 ya, tricuspidalis di ICS. Katup mitral nanti kita belajar lagi untuk di lab ya. ICS 5 linea medioclavicularis kiri atau apek ya. Apek jantung ada di mana? Apek jantung itu ada di bawah ya. Basicnya ada di atas dasarnya ya. Kalau paru-paru berbeda, apeknya di atas, basicnya di bawah. Terdengar BJ1 ya. Itu untuk mitral. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Ini Anda bisa pelajari nanti. Untuk minggu depan kayaknya nggak tahu nanti kalau di D3 ada praktek nggak ya? Praktek labnya ada. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau Bu Teresia sudah menunggu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo saudara-saudara. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai sekian. Ini sekali lagi ada pertemuan terakhir untuk pertemuan dengan saya tentang pre-op atau apa itu yang dengan Bu Tersia. Nanti saya lihat lagi. Kemarin Bu Tersia. Iya, pre-op. Iya. Oke, nanti ada satu mata kuliah, satu pembahasan dengan saya lagi itu apa namanya. Nanti biar saya lihat lagi dulu ya. Kalau nggak ada, berarti ini pertemuan terakhir. Tapi kalau minggu depan masih ada satu kali lagi, begitu. Nanti saya cek lagi di RPS-nya, begitu ya. Baru nanti saya akan buat soal ujian saya, UAS ataupun UTS-nya saya, begitu. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.